Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Scott Lee Kimball dilahirkan pada bulan September 1966 di Boulder, Colorado. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya. Tapi, satu hal yang diketahui tentang dia adalah dia sangat menyukai uang. Pada satu waktu, Scott bertemu dengan seorang wanita bernama Lori McLeod. Mereka bertemu di bulan Februari 2003 di sebuah kasino kecil. Lori adalah seorang single mom yang memiliki satu anak perempuan bernama Casey yang juga tinggal bersamanya. Saat pertama kali bertemu, mereka sudah saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Scott mengaku pada Lori bahwa dulunya dia adalah mantan agen FBI. Scott sendiri adalah seorang duda dengan 2 anak. Dia pria yang menyukai kegiatan outdoor dan memperlakukan Lori serta putrinya bagaikan seorang ratu. Casey sangat dekat dengan Scott dan menyayanginya. Dengan segera Scott pindah dan tinggal bersama mereka di Denver. Sebagai remaja, di masa itu Casey memiliki banyak masalah yang salah satunya adalah narkoba. Namun di tahun 2003 saat bertemu Scott, Casey sudah bersih dan sedang berencana untuk kembali menata hidupnya. Di musim panas 2003, Scott menemukan sebuah tabung sabu di kamar Casey. Dia membawanya kepada Lori yang tahu persis apa yang akan terjadi jika putrinya belum bisa berubah. Saat ditanyai, Casey membantah bahwa itu miliknya. Lori mengancam akan menelpon polisi dan ketika mendengar hal ini, Casey pun kabur tidak pernah pulang kembali. Setelah beberapa waktu Casey tidak pulang, Lori meminta bantuan kepada Scott untuk mencari putrinya. Karena Scott adalah mantan agen FBI yang tentunya memiliki banyak koneksi sehingga akan gampang menemukan Casey. Beberapa bulan setelah Casey menghilang, Scott yang mengetahui keberadaan Casey mengatur rencana agar Casey dan pacarnya berada di sebuah kamar hotel dan mengatakan pada Lori jika mereka baik-baik saja serta meminta Lori untuk membiarkan mereka tinggal bersama. Namun 3 hari sesudahnya, Lori mendapatkan telepon dari Casey yang mengatakan bahwa dia minta maaf serta sangat mencintai Lori. Sayangnya, itulah terakhir kalinya Lori mendengar kabar dari putrinya. Beberapa hari kemudian, pacar Casey mendatangi Lori dan mengatakan bahwa Casey menghilang serta tidak pernah datang bekerja. Menurutnya, terakhir kalinya mereka bertemu pada saat Scott menjemputnya pergi bekerja. Namun saat ditanyai, Scott mengatakan bahwa dia tidak pernah menjemput Casey. Dia beralasan jika saat itu dia sedang berada di luar kota selama beberapa hari. Tapi, dia berjanji akan mencari Casey dan meminta bantuan kepada teman FBI-nya untuk menemukan gadis itu. Mereka juga melaporkan kehilangan Casey pada polisi, namun karena Casey dianggap sudah dewasa, polisi pun tidak curiga. Mereka beranggapan mungkin saja Casey pergi untuk mencari suasana baru. Dalam masa pencarian tersebut, Scott dan Lori menikah di Las Vegas sambil berharap suatu saat nanti Casey akan kembali muncul. Di tahun 2004, mereka pindah keluar kota Denver di sebuah peternakan bernama Rocky Mittens untuk memulai bisnis baru. Pada suatu waktu,
ketika anak Scott yang bernama Jason mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu paman Scott yang bernama Terry ikut tinggal bersama mereka. Lori tidak menyukai Terry yang dianggapnya aneh. Namun beberapa bulan setelah tinggal dengan mereka, tiba-tiba Terry menghilang. Saat Lori menanyakan tentang Terry, Scott mengatakan jika Terry baru saja memenangkan hadiah lotre dan kabur dengan seorang penari stripper ke Meksiko atau ke Karibia. Saat itu, peternakan mereka tidak berjalan dengan baik. Lori mulai mencurigai Scott setiap kali Scott bepergian dalam waktu yang lama. Di saat bersamaan, secara diam-diam, Lori masih mencari tentang hilangnya Casey. Di awal tahun 2006, salah satu bank terdekat melaporkan pada polisi ada sebuah cek palsu yang dicairkan sejumlah $80.000 yang cek tersebut berasal dari peternakan milik Lori. CCTV di bank memperlihatkan Scott yang sedang mengambil uang tersebut. Saat polisi tiba di sana, mereka bertemu dengan Lori, sedangkan Scott hilang entah kemana. Menurut pengakuan Lori pada polisi, dia tidak mengetahui tentang uang tersebut dan dia juga melaporkan bahwa putrinya telah hilang selama 2 tahun. Menurutnya, Scott adalah orang terakhir yang melihat Casey. Dengan segera polisi mencurigai Scott terlibat dalam skema penipuan bank dan hilangnya Casey. Ketika mereka memeriksa latar belakang Scott, ternyata dia pernah dipenjara atas kasus yang sama. Namun ketika Lori mengatakan jika Scott adalah mantan FBI, polisi menghubungi FBI yang mengkonfirmasi jika Scott bukanlah anggota FBI, tapi dia pernah bekerja sebagai informan untuk FBI dalam sebuah kasus pembunuhan dan kasus hilangnya seorang wanita bernama Jennifer Lynn Markham yang hilang di daerah Denver setahun sebelum hilangnya Casey. Jennifer yang berusia 25 tahun adalah seorang single mom yang berprofesi sebagai penari stripper. Mobilnya ditemukan berada di Bandara Denver, tetapi dia sendiri tidak pernah terbang. Diketahui jika nama Scott sewaktu menjadi informan adalah Joe Snitch. Selama dalam kasus tersebut, Scott pernah bertemu dengan keluarga Jennifer. Scott menawarkan untuk memberitahu mereka apa yang terjadi dan bagaimana Jennifer bisa meninggal. Dia bersedia untuk mengantarkan mereka ke sebuah pegunungan tempat Jennifer dikuburkan. Keluarga Jennifer mencurigai Scott yang terlihat mengetahui banyak hal di saat FBI belum mengetahui apa-apa. Ketika mereka menceritakan hal ini pada FBI, pihak FBI meminta untuk tidak khawatir. Karena menurut mereka Scott tidak akan menyakiti seekor lalat apalagi Jennifer. Namun ibu Jennifer yang kurang puas dengan jawaban tersebut menelpon Scott memaksanya untuk memberitahu bagaimana Scott bisa tahu banyak tentang putri mereka. Scott yang merasa terdesak setelah beberapa waktu berbicara, dia pun mematikan telepon secara sepihak. FBI mencurigai Scott terlibat dalam hilangnya Casey, Jennifer, dan kecelakaan putranya Jason yang dianggap merupakan kecelakaan yang disengaja. Jason tertimpa besi yang diikat kurang kuat di atas langit-langit gudang hingga menimpa tubuh bocah kecil itu. Saat Jason sadar dari koma, dia mengaku pada perawat jika ayahnya membiarkan besi itu menimpanya. Dan Scott juga mendorongnya keluar dari mobil saat dia akan pergi ke rumah sakit. Menurut polisi, hal ini berkaitan dengan uang asuransi yang jika seandainya putranya meninggal, Scott akan menerima uang asuransi sejumlah $5 juta. Sementara sebelum Terry menghilang, dia memenangkan hadiah lotre dalam jumlah besar. Di bulan Maret 2006, polisi berhasil menemukan keberadaan Scott yang mengaku sedang berada di Alaska. Dia masih menghubungi Lori dan mengirimkan sebuah foto. Namun saat ditelusuri, panggilan telepon tersebut berasal dari sebuah rumah yang berada di California. Scott berusaha membuat polisi tertipu seolah panggilan tersebut berasal dari Alaska. Setelah terjadi pengejaran dramatis di jalanan, polisi berhasil menangkapnya dan diajukan ke persidangan. Kejahatan Scott berawal saat dia berusia 18 tahun. Saat itu, dia memiliki 10 dakwaan kasus kejahatan, tapi tidak satupun dari kasus tersebut
yang berhubungan dengan kasus pembunuhan. Dan itulah sebabnya kenapa FBI tidak terlalu khawatir padanya. Dia pernah ditahan di Colorado, Montana, Washington, dan Alaska untuk kasus pencurian, penipuan, serta kasus-kasus lainnya. Dia juga pernah didakwa atas kasus penculikan mantan istrinya di Washington pada tahun 2001, tetapi tuntutan itu kemudian dibatalkan. Dalam sejumlah penyelidikan FBI, Scott menjadi saksi kunci dalam kasus yang melibatkan perencanaan pembunuhan seorang hakim di Alaska dan pembunuhan asisten pengacara di Seattle, serta menjadi saksi dalam kasus kebakaran federal di Montana. Dia setuju menjadi informan FBI saat tertangkap melakukan penipuan sejumlah $50.000. Saat itu, FBI memintanya untuk memata-matai seorang narapidana lainnya yang berencana akan melenyapkan pacarnya yang ternyata adalah Jennifer Markham. Scott setuju dan mengadukan hal ini dengan imbalan menjadi informan yang dibayar dan dibebaskan dari penjara di tahun 2003 sesaat sebelum bertemu dengan Lori. Namun di balik semua itu, Scott juga menerima tawaran dari si narapidana untuk membantunya melenyapkan Jennifer. Setelah bebas, dia pun mulai mengawasi Jennifer. Pacarnya ingin melenyapkannya karena Jennifer akan menjadi satu-satunya saksi kunci penting dalam kasusnya. FBI yang menugaskan Scott tidak menyangka jika Scott akan berkhianat dengan tetap melenyapkan wanita itu sesuai permintaan pacarnya. Ketika ayah Jennifer dan ayah Casey mendatangi FBI untuk mempertanyakan hal ini, sejak itulah FBI mulai mencurigai Scott jika Scott ternyata lebih buruk dari dugaan mereka selama ini. Dalam menangani kasus Scott, mereka membentuk sebuah tim yang bernama Snowball. Sejak Scott menghilang, Lori menyimpan semua barang-barang Scott, termasuk komputernya, yang saat diperiksa polisi, di dalamnya mereka menemukan foto-foto wanita yang disiksa dan dibunuh. Mereka juga menemukan foto seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Saat diinterogasi, Scott menolak semua tuduhan, namun salah seorang teman sekamarnya di penjara bernama Stephen Holly mengatakan mereka memiliki rencana jika Scott telah bebas dari penjara, dia akan membantu Stephen kabur dari sana dan pergi ke Meksiko. Ketika Scott mendatangi Stephen ke penjara, saat itu Stephen memberikan informasi pacarnya yang bernama Lien Emery agar Scott menghubunginya untuk membantu pelarian Stephen. Stephen pun memberitahu pacarnya agar menghubungi Scott dengan kode Hannibal. Namun saat polisi mencari Lien, dia telah hilang sejak awal tahun 2003 dan mobilnya ditemukan terbengkalai di daerah Utah. Di dalam emailnya ditemukan rencana perjalanannya dengan seorang pria bernama Hannibal. Dan foto wanita tanpa nama yang ditemukan di komputer Scott adalah foto Lien. Dari barang-barang milik Scott ditemukan sebuah bil dari toko makanan yang berada dekat hutan nasional yang bertanggal bersamaan dengan hilangnya Casey. Ketika polisi mendatangi tempat tersebut, mereka menemukan informasi bahwa beberapa tahun sebelumnya di sana ditemukan tulang belulang yang ternyata adalah milik Casey. Polisi membuat kesepakatan dengan Scott bahwa hukumannya akan diringankan jika dia menunjukkan lokasi semua korban. Dari beberapa lokasi, mereka menemukan semuanya kecuali Jennifer. Scott divonis hukuman penjara selama 70 tahun dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Dalam sebuah wawancara TV, dia mengaku telah melenyapkan beberapa korban, tapi tidak mengakui jika dirinya adalah seorang serial killer. Menurutnya, jika nanti dia bebas, masyarakat tidak perlu merasa takut dengannya karena dia telah pensiun untuk membunuh orang. Di tahun 2017, Scott mencoba kabur dari penjara dengan menggunakan helikopter tapi berhasil digagalkan oleh FBI. Dia juga dikaitkan dengan hilangnya seorang wanita bernama Katrina Powell yang ditemukan tewas di daerah Denver. Scott diduga terkait dengan hilangnya 20 orang wanita lainnya yang kasusnya masih belum bisa dipecahkan.
Dan seandainya satu saat nanti dia telah dibebaskan, kira-kira siapa di antara kalian yang mau tetanggaan dengan Om Scott? Should people be worried that Scott Kimball, Hannibal, could get out of jail in less than 30 years? No, I'm retired. What do you mean by that? Retired. From what? I'm no longer associating with the groups or the agencies or whatever you want to call them. So, are you saying that you won't kill again? I don't believe I will. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.